Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kakak Karin. Siapa yang masih ingat sama Kakak? Itu ada namanya di situ, Kakak Karin Imut. Hehehe, jangan lupa. Oke deh, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Pertama kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik nyanyinya dengan sepenuh hati dan dengan semangat ya. Oke? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan lagu dari awal ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama di ibadah sekolah minggu kami pada hari ini melewati Zoom. Kiranya Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami yang mungkin belum join atau masih berhalangan. Kiranya Tuhan pimpin mereka terus agar minggu depan di sekolah minggu lagi mereka bisa join bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Kita mau menyanyikan lagu Tanganku ke depan, tanganku ke tapi dengan sambil berdiri, dan aku minta Cici Brenda untuk memimpin dalam gerakan. Gimana, Ci? Oke? Maaf, bawahnya celana tidur. Oh, enggak, sambil ini aja, Ci. Sambil duduk aja, Cici. Oh iya, jangan berdiri ya. Adik-adik berdiri, Cici Brenda duduk. Sama nanti kita langsung mau lanjutin nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya, oke? Oke. Ayo adik-adik berdiri dulu. Coba aku pengen lihat. Sudah berdiri dong? Yuk berdiri. Semangat. Biar kelihatan kita. Biar semangat sambil nyanyinya. Hai Kayla. Long time no see. Yuk, udah berdiri belum adik-adik? Sudahkah? Ayo berdiri semua yuk, Ferry. Ayo berdiri yuk. Kayla.
Adin juga, Depon. Kita kalau Cicing udah goyangnya nyanyinya kurang semangat, kurang afdol guys. Kurang afdol adik-adik. Biar afdol apa ya? Kurang semangat gitu. Kurang mantap. Bener. Oke lah. Nanti sambil bernyanyi kalian berdiri ya. Kita mulai nyanyi aja dulu. Liatin gerakannya Cici Brenda ya. Oke? Oke. Kita mulai. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hebat-hebat nih Kak Karin. Wih, semangatnya Kakak Karin suka banget. Oke deh, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Aku minta kalian untuk disiplin dan mendengarkannya dengan baik, oke? Aku serahkan kepada Kakak Senja untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke, selamat pagi adik-adik. Senang bisa kembali ketemu sama adik-adik semua. Kita mau mulai dengerin firman Tuhan hari ini. Aku ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan atas bangun pagi yang juga sudah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk udara yang segar, terima kasih untuk kesehatan yang baik yang boleh Tuhan kembali berikan kepada kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong kami boleh mendengar dengan baik. Tuhan juga berkati Kakak Senja yang akan menyampaikan setiap cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin boleh menyampaikan dengan baik dan benar, serta mudah dimengerti oleh adik-adik. Siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Nah adik-adik, apa kabar nih hari ini? Coba boleh jawab nih. Apa kabar Lionel? Baik kakak, baik. 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 Nah, apa kabar Kayla? Kayla, apa kabar? Baik. Baik. Kakak gimana? Baik juga ya. Dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Senja mau bagiin
cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kakak Senja mau nanya nih, muncul nggak nih di layar adik-adik gambarnya? Lucu. Muncul ya. Coba, siapa di sini yang mempunyai ayah dan ibu? Oke, Lionel. Angkat tangan. Cici Adin, Harrison, Kayla, Kakak, Ferin, Devon, Marco. Ya, semua angkat tangan ya. Nah, karena kita semua di sini punya ayah dan ibu di rumah. Lalu, Kakak Senja mau tanya, ayah sama ibu, papa mama di rumah, papi mami di rumah, sayang nggak sih? Mengasihi adik-adik nggak sih? Coba, ada yang mau jawab? Boleh dibuka mic-nya loh. Sayang nggak di rumah? Sayang. Sayang, ya. Ayah dan ibu, papa dan mama, atau papi sama mami di rumah tuh semua sayang sama adik-adik. Nah, Kakak Senja mau nanya lagi. Adik-adik tahu dari mana kalau mereka sayang? Ayo, kenapa Lionel? Kenapa Lionel bilang papa mama sayang? Kenapa ya? Masih Anaknya. Tahu dari mana? Anaknya. Ya, kok nggak kurang kedengeran suaranya? Tahu dari mana? Coba sekali lagi. Jangan malu-malu dong. Tahu dari mana mama sayang? Harrison mau ikut jawab? Lu bilang. Harrison mau ikut jawab? Yang lain ada yang mau ikut jawab? Tahu dari mana dia? Nggak tahu. Nah, kok tahu? Nah, ini dia. Bukan nggak tahu ya, mungkin malu jawab ya. Ini dia. Papa sama mama, salah satunya nih, bentuk dia sayang sama kita, di rumah, atau di kantor, atau di lapangan, ayah dan ibu bekerja. Ada yang mungkin kerjanya papahnya di kantor, ada yang papahnya kerjanya kerja bangunan di lapangan, ada yang mungkin kerjanya bersihkan sepatu, atau yang ibunya kerjanya koki. Nah, banyak ya pekerjaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu, dan itu semua dilakukan karena sayang. Lalu apalagi bentuk rasa sayang mereka ke kita? Nih, kalau sakit, kita gimana? Papa mama apa diem aja? Enggak ya. Papa mama kalau kita sakit, pasti merasa sedih dan akan berusaha menjaga serta merawat kita supaya kita cepat sehat kembali. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka sangat sayang dan mengasihi kita semua. Nah, Kakak Senja mau tanya nih. Nih, coba aku mau tanya, Cici Monik. Cici Monik seneng nggak sih kalau misalnya Papa sama Mama Cici Monik sayang sama Cici Monik? Seneng banget dong. Seneng ya. Kalau Kaniko gimana? Seneng banget dong pasti. Oke, 2 jempol ya. Kalau Harry? Seneng ya. Jovanka gimana Jovanka? Seneng. Seneng ya. Nah, kita semua senang ketika kita dikasihi, disayangi oleh kedua orang tua kita. Lalu, kalau misalnya kita senang nih disayang, apa yang harus kita lakukan supaya ayah dan ibu juga senang? Nah, kira-kira ngapain ya? Coba kalau Kayla, biar papa sama mama senang, biasanya Kayla ngapain? Membantu orang tua. Membantu orang tua, betul. Terus ada lagi, Marco, supaya papi sama mami senang, Marco ngelakuin apa ya biasanya? Membantu orang tua. Ya, jadi baik lah. Itu doang. Jadi anak baik, membantu orang tua. Kalau Devon?
supaya bikin Bapak sama Mama senang gimana, Devon? Ya, kita semua melakukan banyak hal supaya orang tua kita senang. Baik itu kita jadi anak yang taat, terus kita sayang sama mereka, atau kita bantu mereka. Nah, itu semua membuat orang tua kita senang. Tapi dalam firman Tuhan di dalam Alkitab mengajar kita untuk apa ya? Supaya orang tua kita senang, kita disuruh ngapain nih? Nah, ini dia. Coba, siapa yang bisa bantu aku baca yang tertulis di layar apa nih ya? Taat dan menghormati ayah dan ibu. Ya, taat dan menghormati ayah dan ibu. Oke. Nah, Kakak Senja masuk ke dalam cerita di dalam Alkitab ya. Adik-adik tahu nggak sih, pada suatu hari, Tuhan Yesus itu lagi bercerita kepada orang banyak. Tuhan Yesus itu sering menyampaikan beragam kisah, cerita firman Tuhan kepada banyak orang ya adik-adik, terutama pada orang-orang yang memang mengikuti dia. Ceritanya tentang apa ya? Ini dia ceritanya. Ceritanya ada seorang bapak ini tuh kaya raya, dia punya banyak harta benda, dia rumahnya besar, dia punya, pokoknya segala sesuatu dia punya. Dan dia juga punya 2 orang anak. Anaknya di sini ada yang sulung dan bungsu. Sulung itu apa ya? Anak pertama, ya benar. Kedua. Kalau bungsu? Anak kedua. Terakhir ya, paling kecil. Ya, di sini yang bungsu siapa coba? Ya, ada Cici Monik, ada Lionel, ada Adin. Ya, ada yang sulung, Kakak Senja, lalu Gerard, ya kan? Nah, anak sulung dan anak bungsu ini disayang banget sama bapaknya, tahu nggak sih? Lalu bapaknya bilang kalau suatu hari nanti segala sesuatu yang bapak punya ini akan bapak kasih ke kalian, katanya gitu. Lalu tiba di suatu hari, ini mukanya siapa nih? Bungsu apa sulung ya? Bungsu. Bungsu. Apa sulung? Bungsu. Nah, tahu nggak sih bungsu ngomong apa nih? Bungsu bilang ke bapaknya, Pak, saya mau minta harta yang menjadi bagian saya, kepunyaan yang jadi bagian saya. Tadi kan bapaknya bilang kan kalau akan dibagi, tapi si bungsu ini bilang, Pak, saya mau minta, gitu. Nah, bapaknya tuh kaget sih sebenarnya karena biasanya nih tradisinya ketika orang tua sudah meninggal baru akan dibagikan harta bendanya kepada anak-anaknya. Sedangkan ini kan bapaknya masih hidup ya, belum meninggal dunia gitu. Bapaknya terkejut. Kira-kira dikasih nggak sih ke si bungsu? No. No. Adin? No. Coba kita tebak ya. Siapa ya? Ada lagi yang mau jawab? Kira-kira dikasih nggak ya? Sama bapaknya nih ke bungsu. No. Kasih. Siapa yang bilang kasih? Coba, kata Ferin dikasih, katanya Adin nggak dikasih. Nah, ternyata, coba lihat. Bapaknya di tangannya megang sesuatu tuh. Ternyata dikasih. Nah, bapaknya kan sayang sama anaknya ya. Jadi ya udah bapaknya kasih. Setengah diberikan kepada si bungsu dan sebagian lagi diberikan kepada si sulung. Bapaknya ini tetap adil, semua diberi. Setelah dikasih, kalau kalian dikasih jajan gitu sama papa mama, sama ayah, sama ibu, habis itu kalian ngapain? Coba kalau Adin, habis dikasih uang, Adin ngapain uangnya? Ditabung. Kalau Adin katanya ditabung nih. Coba kalau yang lain, kalau dikasih uang, siapa tuh? Nah, ngapain? Saya jajanin 10.000. Kalau misalnya saya beneran lapar banget di sekolah, jajanin 15.000, sisanya udah tinggal ditabung atau nggak dikasih mama balik. Jadi ada yang dipakai, ada yang disimpan.
Kalau saya langsung dipakai. Nah, Kalau enggak, kalau belum cukup, saya tabung dulu. Kalau aku simpen. simpan Juga temu kalau. Nanti buat ngisi airnya belum harus kasih yang lain gimana? Kalau misalnya diberi uang atau jajan sama papa mama, diapain uangnya? langsung dihabisin. Soalnya aku perlu ngisi air harus pakai koin. Langsung Kalau ada dihabisin. mesti ada sisa ya udah ditabung. Ah, ya, jadi yang baik tuh harusnya sebagian dipakai sesuai kebutuhan, lalu sebagian lagi harus ditabung untuk kebutuhan yang lainnya nanti, gitu ya. Lalu, tahu nggak yang dilakukan si bungsu apa? Habis dikasih harta bagiannya dia nih, si bungsu langsung bawa barang-barang bawaannya, sama bawa yang tadi bapaknya kasih, dia pergi jauh. Lah kok malah pergi jauh ya? Harusnya dia berterima kasih sama bapaknya ya. Nah, dia malah pergi jauh. Dia pergi jauh ngapain ya adik-adik? Tahu nggak sih dia ngapain? Ternyata dia menjual segala harta yang bapaknya kasih tadi. Dia jual hartanya, dia jadi banyak uang, dan dia berfoya-foya. Nah, menurut adik-adik ini baik atau tidak? No. Sangat tidak. Sangat tidak. Dia berfoya-foya dan bahkan dia melakukan dosa kalau Alkitab bilang di dalam Lukas 15 ayat, tadi Kakak Senja ada di halaman depannya. Lukas 15 ayat, sebentar nih. Nih, ada di Ayat berapa? Lukas 15 ayat 1 sampai 21, tapi itu kepanjangan. Jadinya coba siapa yang berhasil menemukan ayatnya ayat berapa? Ada nggak yang lagi pegang Alkitab nih? Biasanya Harrison nih. Bentar, Kak. Ayat 11 sampai ayat kita sampai ayat 21. Nah, sampai ayat 21 ya. Ini kepanjangan nih, Lukas 15 ayat 1 sampai 21, salah tulis. Harusnya 11 sampai 21. Nah, dia tadi berfoya-foya adik-adik. Dan di Alkitab nih kalau nanti adik-adik baca di rumah, dia melakukan dosa dengan berfoya-foya itu. Emang berfoya-foya bayar? Berfoya-foya itu bayar. Bentuk berfoya-foya tuh kayak apa ya? Berfoya-foya tuh gimana? Ada yang tahu nggak di sini? Berfoya-foya itu ngapain? Minuman keras gitu. Tiap hari. Minuman keras ya. Banyak ada juga berpesta-pesta. Minum alkohol. Lalu pokoknya menghambur-hamburkan uang. Kalau zaman sekarang berfoya-foya kayak apa tuh? Ada mau jawab? Mabok. Main ke Dufan. Main kemana? Main ke Dufan. Ke Dufan. Main ke Dufan kalau misalnya duitnya sampai habis, itu bisa disebut berfoya-foya. Sampai nggak bisa makan, jadi semua dibuat senang-senang. Nah, itu namanya berfoya-foya. Memakai uang yang kita punya, harta yang kita punya untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, setelah berfoya-foya, duitnya gimana nih kalau udah berfoya-foya? Habis kata Hadin tuh. Bener ya? Tadi kata Kakak Senja kalau berfoya-foya itu buang-buang uang, bahkan sampai uangnya habis. Nah, itu yang dia alami. Kalau uangnya habis, Berfoya-foya gak terlalu mahal kan? Apa mahal banget? kenapa Marco? Berfoya-foya itu gak terlalu mahal. Harusnya masih ada sisa. Nah, iya harusnya. Kalau dia kayak Marco, pinter. Udah dibuat jajan, tapi ada yang disisihin. Dia nih tidak, Marco. Dia berfoya-foya, uangnya semua dia habisin. Dia buat minum-minuman, dia buat pesta-pesta, dia hambur-hamburin untuk hal-hal yang tidak perlu. Sampai
uangnya habis. Harusnya Aku malah dibagi 2. Setengahnya itu untuk digunakan, setengahnya untuk ditabung. Jadi kalau misalnya habis ya bisa digunain lagi. Potong setengah. Ya, jadi tetap ada yang ditabung gitu ya, maksudnya Heri ya. Iya nih, misalnya dapat 1 juta, digunain 500.000. Oh, habis 500.000-nya. Potong 500.000 jadi berapa tuh? Gitu. Ya, jadi tetap ada yang disimpan gitu ya. Nah, tidak berfoya-foya. Marco masih bingung nggak? Di dalam foya-foya semahal itu sampai habis. Iya, itu yang dia lakukan. Dia berfoya-foya sampai uangnya habis. Kalau kita kan belanja emang sampai uangnya habis? Enggak ya, nggak bisa pulang nanti, nggak bisa beli bensin gitu ya. Nah, dia ngelakuin berfoya-foya sampai uangnya habis. Sampai dia jadi jatuh miskin. Kalau misalnya uang habis gimana ya adik-adik ya? Harus bekerja lah. Ngemis. Itu benar nggak ya? Kalau duit habis terus kita ngemis, benar apa tidak? Ya bener salah sih. Kalau nggak mau kerja ya udah ngemis. Kalau misalnya kamu mau kerja mau dapat duit banyak ya kerjalah. Tapi mengemis itu baik apa enggak? I don't know. Kenapa? Investasi. Kan uangnya nggak ada, udah habis. Coba kalau misalnya uangnya habis ngapain dong berarti? Cari kerja. Pinjam. Nah itu. Nah, mencuri nggak boleh ya. Jangan jadi begal. Tiba-tiba ceritanya dia nyuri terus ngutang duit makin kaya tapi banyak tagihan. Kok kalian ini sih hebat loh imajinasinya loh. Tapi kalau yang baik dan yang benar ketika uangnya habis ya harusnya bekerja, berusaha secara baik dan benar ya, mencari Kalau kerja juga harus ngeluarin duit. Kalau apa? Kalau kerja juga harus kayak ngeluarin duit. Kayak bikin rumah kan bayar, beli besi. Kalau lu bikin rumah kan itu semua duitnya itu kan dari pemerintahnya, dari program yang dibuat. Misalnya lu kerja di bangunan, orang yang bikin bangunan tersebut akan membayarnya. Lu hanya bekerja dan digaji. Ya, nih aku ngerti nih kenapa Marco berpikir gitu. Karena Marco tahu papa mama kan bekerjanya bangun-bangun rumah gitu ya Marco. Jadi butuh uang untuk bisa beli bata, beli semen, beli pasir gitu ya Marco. Jadi butuh uang. Nah, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ya dia jalan kaki nyarinya gitu ya. Dia nih jalan kaki, zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor ya. Dia jalan kaki jadi nggak butuh uang. Dia jalan kaki. Kenapa dia nggak beli kuda? Ya di sini sih nggak dibilang. Uangnya mana? Cari pekerjaan. Dan kalau kita lihat nih di gambar ilustrasi yang aku tampilin, dia nggak naik kuda, nggak naik onta, nggak naik kambing, nggak naik sapi, nggak naik keledai gitu ya. Nah dia cari kerja dengan kakinya sendiri aja, jalan kaki. Nah dia nyamperin seorang kaya yang punya peternakan babi. Nah peternakan babi lagi sekali. Ya, di situ ada pekerjaan nih, Heri. Di situ ada pekerjaan dengan tugasnya memberi makan babi di peternakan itu. Nah, akhirnya nih dia bekerja ya, dia ngasih babi. Gak kelihatan banget ya babinya ya. Dia cari di situ dia ngasih makan babi. Bajunya udah lusuh banget, dia nggak punya uang buat beli baju tuh. Kasian. Mana? Yang sulung mana? Yang sulung di rumah bapaknya tetap bersama bapaknya di rumahnya. Nah, udah berapa tahun? Kenapa? Udah berapa tahun? Tidak dalam waktu yang lama, di sini dikisahinnya sih dalam beberapa hari, ya kan? Jadi setelah dia diberi uang, dia pergi jauh. Kenapa?
habis dapat duit dari bapaknya, dijual, Ya. pokoknya baru beberapa hari langsung jadi miskin, terus kerja. Dah. Ya, oke. Gitu alurnya ya. Nah, setelah dia memberi makan babi, kalau kerja tuh rasanya gimana ya? Capek. Capek. Kalau kerja capek. Kalau capek gimana ngerasanya? Pengen makan, pengen tidur. Bunyi kruk, 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 kruk. Apaan ya itu? Bunyi perut, pengen makan. Perutnya lapar. Dia ngerasa perutnya bunyi, aduh, kruk, kruk, kruk. Akhirnya dia harus cari makan. Tapi nggak ada orang yang mau kasih dia makan. Kan dia baru kerja ya, adik-adik. Dia belum punya uang nih. Dia baru kerja. Lalu dia teringat bapaknya yang ada di rumahnya. Tadi bapaknya gimana tuh? Bapaknya itu orang kaya raya ya. Segala sesuatu tersedia di rumahnya. Apalagi makanan. Coba, Jovanka, kira-kira di rumah bapaknya si Bungsu, makanan ada nggak ya? Banyak banget. Banyak banget. Bener, Cecil? Di rumah bapaknya, Banyak. kira-kira ada buah-buahan nggak ya, Cecil? Ada dong. Ada ya? Nah, coba. Kalau sayur-sayur, ada? Ada. Segala sesuatu tersedia. Terus dia ingat. Dia sadar nih jadinya sama kesalahan dia. Aduh, kenapa ya aku harus pergi dari rumah bapakku? Dia jadi menyesal. Dia menyesal, terus dia berpikir kalau aku di rumah bapak, pasti aku sudah makan enak. Sudah makan banyak dan tidak akan kelaparan. Nah, dia sedih dan dia menyesal. Akhirnya dia berpikir, aku harus kembali kepada bapakku, katanya gitu. Lalu dia bergegas, terus dia mikir, aduh aku mau minta ampun nih sama bapakku. Aku mau bilang, Pak, aku minta maaf, aku sudah berdosa. Aku sudah tidak taat sama bapak. Kalaupun bapak bersedia, jadikan aku orang upahan saja. Nah, saking dia merasa malu, merasa menyesal, dan merasa takut untuk kembali ke rumah bapaknya sampai dia berpikir, udahlah aku jadi budaknya bapakku aja. Gak apa-apa deh. Yang penting aku di sana tetap dimaafkan dan aku bisa makan dengan baik. Nah, dia sampai merasa kayak gitu. Dia takut mau pulang. Kira-kira bapak akan marah nggak ya? Kenapa, Lionel? Katanya kan budak kan nggak dikasih apa-apa. Ya, tapi di rumah bapaknya yang kaya raya itu, budak tetap dikasih makan. Budak tetap diperlakukan dengan baik. Orang-orang pesuruhnya itu ya tetap dikasih makan. Makanya dia berpikir, ya udah aku pulang, nggak apa-apa dia aku jadi orang upahannya bapakku. Tapi yang penting aku kembali bisa dimaafkan dan aku bisa makan lagi dengan baik. Nah, kalau menurut adik-adik, waktu pulang ke rumahnya, bapaknya akan gimana ya ke si Bungsu? Anakku, kan kamu kembali. Ini bagi aku, ini kayaknya bapaknya reaksi bapaknya. Ngapain lu datang katanya pengen kabur lu sana cepet gue gak mau sama lu lagi. Cepat. Kamu nanti 7 keturunan kalian habis gara-gara Terserah aja deh. Biarin. Ya, macem-macem ya. Yang kita pikirin ya. Mungkin ada yang kita pikirkan. Ya, ada yang berpikir ayahnya akan menyambut. Ada yang berpikir, udah terserah kamu deh. Ada yang berpikir, ngapain kamu kesini lagi? Kamu kan katanya mau pergi. Nah, kita semua berpikir macam-macam gitu ya. Tapi ternyata, nih, dari jauh, bapaknya udah lihat-lihat nih. Ya ampun, itu anakku. Dari jauh bapaknya udah ngeliat. Bapaknya bukan di dalam rumah, masa bodoh, biarin aja lah anakku pergi. Bapaknya nggak kayak gitu nih adik-adik. Dari jauh aja bapaknya udah ngeliat, ya ampun, itu anakku, si Bungsu. Dia akan kembali. Lalu, kalau bapaknya kayak gitu, berarti bapaknya gimana? Menyambut atau menolak? Atau membiarkan? Aku benar. Hebat. Ya,
Bapaknya bahkan menyambut. Tahu udah dilihat-lihat, berarti bapaknya nungguin. Ya? Nah, lihat adik-adik. Bapaknya berlari menghampiri anaknya. Dia sambut anaknya dengan bahagia. Tuh mukanya sumringah ya. Mukanya sumringah lalu dipeluk anaknya. Anaknya dipeluk, dia sangat sayang dan rindu pada anaknya. Akhirnya anaknya yang hilang kini sudah kembali. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kalau misalnya bapak, ibu, papa, mama kita di rumah, kalau sampai kita nakal, lalu kita tidak taat, atau kita pergi dari rumah, mereka juga nunggu-nunggu kita untuk kembali. Nunggu-nunggu kita untuk kembali menemui mereka, mau minta maaf, dan mau menyesali perbuatan salah yang kita lakukan. Mereka menunggu kita. Karena walaupun kita nakal, ternyata papa dan mama tuh juga tetap sayang sama kita. Mereka nggak pernah benci. Coba deh aku mau tanya, Kayla. Kayla waktu Kayla nakal, mama tuh marah nggak? Marah nggak sama Kayla? Marah. Marah, tapi masih sayang nggak? Masih sayang nggak sama Kayla tuh kalau marah? Masih sayang. Tetap sayang ya. Walaupun mama papa marah nih, kalau misalnya mama masak, ya kita tetap dikasih. Kalau misalnya kita nakal sama papa pulang kerja, kita tetap dibawain oleh-oleh ya biasanya kan. Nah, jadi meskipun kita nakal, papa mama pernah marah, kita tetap disayang. Oke, nah ini dia adik-adik. Dari firman Tuhan hari ini, aku tahu bahwa, oke ya, coba Adin baca. Apa ini dari firman? Dari firman hari ini, aku tahu bahwa... Ya, ini dia yang pertama. Boleh minta Marco untuk baca tulisan yang ada di layar? Ayah dan ibu sangat mengasihi aku, begitu juga Tuhan Yesus yang lebih dari mengasihi aku. 1. Ya, itu nomor 1 ya. Yang pertama, kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan dari Lukas bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu lebih lagi sayang sama kita. Bahkan dia sampai rela apa ya di kayu salib ya? Rela apa dia? Ya, rela disalib. Rela disalib, dia rela dipaku, dia rela mati, dia rela luka. Karena untuk menghapus dosa kita, karena dia sangat sayang sama kita. Segitu dia relanya berkorban. Lalu, yang kedua, aku minta tolong, siapa ya? Devon deh. Muncul nggak, Dek, tulisannya? Kelihatan, Kak. Ya, coba Devon bacain. Yesus adalah Bapakku, bersama Bapa segala sesuatu setelah disediakan, aku harus tetap tinggal bersama Bapa. 2. Terima kasih. Ya, adik-adik, tadi kan sulung sama bungsu punya Bapa. Nah, Bapa kita yang sani, kita punya satu Bapa yang sama, adalah Tuhan Yesus yang ada di surga. Tuhan Yesus itu menyediakan segala sesuatu, bahkan keselamatan yang nggak dimiliki oleh orang selain anak Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap tinggal bersama Bapa. Tinggal sama Bapa, tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya hanya Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus di surga. Jadi jangan pernah, kalau nanti ketika dia mungkin besar, ada yang bilang, jangan ikut Tuhan Yesus, misalnya gitu. Jangan pernah mau, oke? Ya, karena dalam Bapa semua disediakan, bahkan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga,
Aku minta Lionel boleh bacain. Aku sering tidak taat kepada orang tua, namun orang tua tetap sayang. Aku mau memaafkan aku. 3. Ya, aku ulangin ya. Aku sering tidak taat kepada orang tua, namun orang tua tetap sayang dan mau memaafkan aku. Nah, kita belajar bahwa kasihnya orang tua itu tidak ada sudahnya. Tuhan, boleh diulang? Tadi ada yang ngomong? Ulang 3 kali ya, kan ada tulisan 3. Ulang 3 kali, nggak ada kalinya. Ya. Ada X ya, kalau ada X ya baru. Ya. Jadi maafkan aku 3 kali. Enggak, ini yang ketiga. Kan tadi yang kedua itu kita belajar kalau Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dan bersama Bapa semua disediakan dan kita tidak boleh meninggalkan Bapa, harus tetap tinggal sama Bapa. Poin ketiga, ini aku harusnya taruh 3-nya di atas nih ya, 3 titik gitu ya harusnya. Poin ketiga, seringkali kita tuh nggak taat sama orang tua, tapi orang tua itu tetap sayang. Jadi kalau adik-adik lakuin kesalahan, jangan kabur, tapi datangi papa, datangi mama, akui. Pa, ma, aku salah, aku minta maaf, dan aku tidak mau mengulanginya lagi. Ya, karena mereka sayang dan akan tetap memaafkan kita. Lalu poin yang keempat, aku boleh minta tolong Cici Brenda baca yang nomor 4. Cici Brenda apa Harrison? Cici Brenda. Cici Brenda kan? Oke. Aku sering tidak taat kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tetap sayang dan mau memaafkan aku. Ya, begitu juga sama Tuhan Yesus ya. Kita mungkin nanti, kan kita masih kecil gitu ya. Mungkin kita nggak ngeh nih, kita ngelakuin kesalahan apa sama Tuhan. Nanti makin besar, makin hari, ketika kita sadar kita tidak taat, kita melanggar firman Tuhan, jangan lupa untuk juga datang kepada Tuhan dan mengakui serta memohon ampun dan berjanji tidak lagi melakukan kesalahan. Nah, lalu yang kelima, Adin boleh bacain. Aku harus taat dan hormat kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus terus taat dan hormat pada Tuhan Yesus. Suaraku kedengeran? Kedengaran. Oke. Lalu yang keenam, aku harus taat dan hormat kepada orang tua. Ya. Jadi baik kepada orang tua dan terutama juga kepada Tuhan Yesus, kita harus taat dan hormat pada mereka. Dan tetap ingat, kalau orang tua kita dan Bapa kita di sorga tidak pernah benci kepada kita. Mereka dan Tuhan senantiasa mengasihi kita dan mau memaafkan kita. Jadi jangan pernah lupa untuk kembali, datang, dan memohon ampun serta berjanji tidak lagi melakukan kesalahan. Oke, nah itu aja yang bisa Kakak Senja bagikan. Kiranya kita semua belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau terus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus kembali. Pulang, jangan lupa ya. Jangan lupa apa? Pulang. Oke, jangan lupa pulang kepada Bapa dan memohon ampun serta berkomitmen, berjanji tidak lagi melakukan kesalahan. Oke, itu ya sampai di situ kita mau lanjut mendengarkan aktivitas yang akan dibagikan oleh Cici Monik. Aku serahkan kepada Cici Monik. Adik-adik, hari ini kita mau
membuat aktivitas. Aktivitasnya gampang banget, kalian boleh catat. Tapi sebelumnya kita ngafalin ayat hafalan dulu ya. Bentar, laptop Cimonik rada-rada lemot. Ayat hafalannya dari Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Coba adik-adik ada nggak yang mau hafalin ayat hafalannya duluan? Saya udah hafal. Coba Marco. Yohanes 16 ayat 27. Bapak masih mengasihi kamu. Salah. Kurang benar. Bapakku mengasihi kamu. Bapa sendiri mengasihi kamu. Oke, udah. Oke. Terus ada yang lain yang mau ngafalin nggak? Tutup mata aja, Cimonik kalau stop share hilang lagi slide-nya. Aku mau. Ayo, siapa yang mau? Langsung aja. Adin tuh Cimonik. Ya, silahkan. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Hebat, bagus, Adin. Terus siapa lagi ya yang belum? Aku, Kak. Oh, siapa tuh? Harrison atau siapa suaranya? Apa Devon? Langsung aja dihafalin. Aku, Kak. Ya boleh. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, bagus. Terus siapa lagi? Ferin udah hafal belum? Atau Kayla sudah hafal Yohanes 16 ayat 27? Ayo coba Cicing, Kayla, Jovanka, Ferry. Yohanes 16 ayat 17. Bapa sendiri menyayangi kamu. Oke lah, pesannya dapat lah sampai. Hebat Kayla, good job Kayla. Cicil mau Mengasihi kamu. Mengasihi kamu. hebat Cicil. Oke lah ya. Good job Cicing. Siapa lagi yang belum? Kayaknya Lionel ya sama Gerard belum. Ayo Lionel. Ayo. Siapa nih? Marcel adalah sahabat saya. Marcel, ya udah si Marcel aja dah. Jovanka, mau Jovanka, Ferin, Harrison juga. Harrison bisa cepat. Yohanes 11 ayat 27. Yohanes 16. 16. Oke. Jovanka, silahkan. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Oke, bagus. Nyontek lah aku ini. Ya, nggak apa-apa. Karena yang terpenting hari ini kalian semua ngerti kalau Bapak kita di surga tetap sayang sama kita meskipun kita pernah berbuat salah. Nah, adik-adik kita langsung masuk ke aktivitasnya aja ya, karena udah jam 10 lewat 55, nggak berasa ya. Pertama, kalian boleh sambil catat ya, aktivitasnya hari ini apa, gampang banget aktivitasnya. Tulis 4 kata ini di kertas terpisah. Coba kata-katanya apa aja? Yesus tetap sayang Marco. Yesus. Terus kata kedua tetap. Kata ketiga sayang. Kata keempat masih titik-titik-titik itu kalian isi pakai nama kalian sendiri. Berarti kalau Marco tulisnya apa Marco tadi katamu? Yesus tetap sayang Marco. Tuh. Oh, Devon berarti tulisnya apa, Devon? Wah.
Yesus tetap sayang Opung. Nama kamu dong, Devon, gitu. Kalau misalnya Adin tulisnya apa, Din? Kenapa nggak aku aja tulisnya begitu? Sayang Adin. Nah, bagus. Udah pada ngerti kan? Jadi kalian ambil 4 lembar kertas kosong, terus kalian tuliskan, Yesus tetap sayang, terus nama kamu. Kalau misalnya kalian lebih kreatif lagi, kalian boleh warnain nih, kayak Cimonik. Yesus, warnanya merah, oranye, kuning. Terus yang tetap ada birunya, ada hijaunya. Terus sayangnya ini pink-pink-pink gitulah. Sama Monik gitu. Ini banyak nih warna-warni. Lebih bagus kan? Setelah kalian tulis di 4 kertas, terus kalian juga boleh warnain, kalian tinggal selfie aja 4 kali nih kayak Cimonik narsis gitu. Yesus 1 kali, tetap 1 kali, sayang 1 kali, terus sama yang nama kalian 1 kali. Cocok kan? Nah, nanti minta papa atau mama atau kakak kalian untuk gabungkan fotonya jadi 4 seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup orang tua komisi anak maksimal hari ini jam 7 malam. Oke? Karena aktivitasnya hari ini gampang banget. Nanti foto-foto yang kalian kirim, Cimoni kepikiran mau print, terus ditempel tuh di ruang kelas group, kelas kecil, kelas besar, sama kelas tengah. Kan lucu ya, jadi tahu, oh di kelas kecil tuh ada si siapa, di kelas besar ada siapa. Gitu. Kenang-kenangan ibadah pakai Zoom ya, Cimonik ya? Kenapa? Kenang-kenangan ibadah pakai Zoom. Gitu. Jadi, oh waktu tahun 2020 tuh pernah bikin aktivitas ini, gitu. Nah, kalau misalnya kalian, adik-adik yang belum bisa tulis, boleh minta papa atau mamanya bantuin tulis dulu. Terus, kalian baru foto deh. Gampang banget kan aktivitasnya. Ada yang mau tanya nggak, adik-adik? Ulang. Aku baru mau catat. Oke, ini ulang ya. Siap-siap. Udah siap ya semuanya? Pertama, tuliskan 4 kata ini di kertas terpisah. Kata apa aja? Yang pertama, Yesus, Y-E-S-U-S. Tetap, T-E-T-A-P. Sayang. Terus yang titik-titik-titik kalian tulis pakai nama kalian sendiri. Tuh Cimonik udah lihat, Jovanka udah tulis. Jovanka. Cakep banget tuh. Yang lain jangan mau kalah ya, kita bikin sebagus mungkin. Terus kalau 4 katanya sudah ditulis di kertas terpisah, kalian warnain juga boleh, biar nanti di foto lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian nggak mau warnain juga nggak apa-apa kok. Oke, Marco? Terus kalian selfie 4 kali sambil pegang kertasnya. Kata Yesus selfie sekali, kata tetap selfie sekali, sayang 1 kali, terus nama kalian juga 1 kali. Jadi nanti totalnya ada 4 fotonya. Terus terakhir minta papa, mama, atau kakak kalian untuk gabungin jadi 1 foto seperti ini. Oke. Terakhir, kirim ke WhatsApp grup orang tua komisi anak maksimal hari ini jam 7 malam. Itu adik-adik, ada yang masih bingung nggak? Adik-adik ada yang masih bingung nggak? Ini karena aktivitasnya gampang, semuanya harus kumpulin ya. Jangan bolong-bolong ya, ada yang ngumpulin, ada yang enggak. Oke? Kalau biasanya pada ngumpulin nggak, Ci Brenda? Biasanya bolong-bolong, Ci. Ada yang ngumpulin, ada yang enggak. Oh, datang tapi nggak ngumpulin gitu ya? Iya, kan sayang. Nanti dapat poin loh.
Jadi jangan lupa dibuat ya adik-adik. Oke. Akan ada grand prize nggak kata Mama Kuci? Kalau yang bagus dapat mobil katanya. Aku sih pengennya gitu, Ci Brenda. Menurutmu ada hadiahnya nggak? Yang bagus, yang gayanya paling nyentrik, dapat apa Ci Brenda kira-kira? iPad aja, Ci. iPad aja. iPad Air. Aduh, luar biasa. Sorry Ya. ya, bukan yang nggak mau. Kalau Bukan yang nggak mau nih. 30 Ntar kita kasih juta link. boleh. Ntar kita kasih linknya aja dulu. Kita kasih gambarnya, foto iPad-nya aja dulu gimana. Nah, itu baru nggak. Nanti kita pikirin nih, Ci Brenda mau ada hadiahnya nggak biar pada semangat ngumpulinnya. Iya, Wah, hadiah. langsung Ferin Ada hadiah dong. ke kamera. Kayaknya apa ya, Simonik belum kepikiran. Kita belanja di Tokopedia aja kali ya. Iya, tapi nanti hadiahnya kalian ambil ke gereja ya. Tuh, langsung semangat nih kalau kayak gini, Kak. Tuh, lihat tuh, Kak. Semuanya pada senyum-senyum tuh. Di JNE-in aja nanti kalau pemenangnya, ibu jurinya tuh Ci Brenda, kakak Karin, kakak Senja, sama Cimonik, sama kakak Niko ya. Nanti 2 orang deh yang fotonya paling bagus, kita kasih hadiah. Gimana tuh Ci Brenda? Boleh, Ci. Nanti minggu depan yang ada yang bagus lagi kita pikirkan lagi. Kalau misalkan Cici masih ada gaji, Cici kasih kado lagi ya. Tapi kalau nggak ada ya udah kalian terima aja, ya. Jangan sering-sering kado, nanti kalian kesenengan. Iya, kerja ini cuma demi kado. Aktivitas. Oke, hari ini kumpulin semua ya adik-adik ya. Pemenang diumumkan hari apa, Ci? Kira-kira, Ci? Hari Selasa? Senin? Hari Selasa. Hari Selasa. Oke, baik. Bu jurinya kan Ci Brenda, Cimonik, kakak Karin, kakak Senja, sama kakak Niko. Nah, baik-baik ya sama kita ya. Parah banget, Ci. Kalau itu bisa, yang kakaknya ada 2, adiknya ikutan lomba, nggak boleh KKN ya? Nggak boleh ya, Ci. Kakak Karin sama kakak Senja objektif ya. Harus objektif. Nah, kalau udah nggak ada yang mau tanya, kita tutup dalam doa ya. Ya, adik-adik ada yang mau pimpin doa atau Cimonik aja nih? Ya udah, Cimonik yang pimpin doa ya. 1, 2, 3. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan kami boleh mendengarkan cerita tentang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Meskipun kita suka buat salah atau kita suka tidak patuh, tapi Bapa tetap mengasihi kita. Tuhan, sekarang kami mau menyelesaikan sekolah minggu, mau buat aktivitas, mau berkumpul sama keluarga. Lindungi kami sepanjang hari ini, supaya kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang berperilaku baik dan semakin bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kerjain tugasnya ya. Harus dikumpul semua, oke? Thank you kakak-kakak. Bye semuanya. Thank you. Thank you Kak Dwi. Kaila minggu depan ikut lagi ya, Kaila. Iya, Kaila ikut lagi ya. Aduh, kangen sama Kaila. Ya.
Para Ayo kayak foto yang bagus ya biar menang. Ayo foto. Ayo kita bilang. Yuk foto yuk semuanya, lihat ke kamera yuk. Smile. Oh, Cici langsung buka rambut nih kan. Langsung tancap. Kaila. Siap ya, smile ya. 1, 2. Salah pencet bentar. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Coba tangannya ditaruh di mana ya? Ada gaya nggak? Ada gaya nggak? Ada saran gaya nggak? Biar kompak gayanya. Gimana ya? Oh, kayak Cimonik tuh tangannya gini semua. Aduh, Cici yang mencet siapa? Kecuali Cici ya. Cici soalnya mesti mencet. Pakai kaki sih. Pakai kaki, oh, baik. Saran yang baik. Oke, siap. 1, 2. Marco. Lihat kamera, Marco. 1, 2, 3. Yeay. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Rekor jangan lupa di Oke, baik. ikut lupa. Oke, bye. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.